Tuhan di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang terindah kita berjumpa bersama-sama di tempat ini. Beri salam kami diri yang kita bangkit berdiri sama katakan Tuhan Yesus berkati. Hari ini adalah hari yang terindah kita bersama-sama. Haleluya. Bertumbuh dalam
kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Kristus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama kami sepuluh Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini karena Roh Kudus-Mu memimpin kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersekutu dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Walaupun badai datang menerpa kehidupan kami, walaupun suatu masalah, tetapi kami tetap cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih setia kepada kami Tuhan. Bahkan terlalu banyak yang Tuhan yang berikan berkat-berkat yang kami terima Tuhan, dengan apa yang kami balas selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bertata kerajaan surga, yang selalu memberkati dan membimbing kami Tuhan. Biarlah kami tetap cinta dan setia kepada-Mu selama-lamanya. Ini mempersembahkan hidup kami, seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta
Terlalu banyak Tuhan memberikan kami berkat. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan kami berkat rohani, berkat jasmani, keluarga, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Tak mungkin kami balas selain kami menyembah dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari bersyukur kepada Allah Tuhan kita dengan serendah kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, rahmat sungguh baik buat kami Tuhan. Di setiap kehidupan kami Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang kuasa, Allah penyembuh, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan kami damai sukacita sejahtera. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Baik, sangat baik, rahmat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, luar biasa. Terlalu banyak
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Juga buat teman-teman yang menyaksikan secara streaming yang ada jauh di ujung Indonesia, NTT, Surabaya, Medan, dan juga di Bali. Senang boleh dapat menjumpai Anda melalui streaming ini. Semoga berkat Tuhan selalu ada buat setiap kita, baik yang di sana maupun yang ada di ruangan ini. Tema kita hari ini adalah Our Daily Bread. Tahu ini diambil dari mana? Injil Matius 6 ayat 11. Ini bagian dari doa kita kepada Tuhan, doa Bapa kami. Ya, tapi saya mau kupasnya jauh di kitab Wahyu 2. Ya, kita mau bicarakan kasih sesuai hari Valentine. Nanti baru saya hubungkan di sini. Boleh Wahyu 2 ayat pertama dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini bukan berarti Tuhan menulis surat kepada malaikatnya. Kita tahu malaikat di sini adalah perwakilan Allah, dalam hal ini gembala gereja Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi Tuhan itu begitu terkagum-kagum dengan jemaat di Efesus, ya, karena mereka itu tidak kenal lelah, mereka berjeripayah di dalam karya pelayanannya. Ya, bahkan orang-orang Efesus itu tidak bisa diam kalau melihat orang-orang itu salah, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jemaat Efesus itu luar biasa. Dan engkau ayat 3 ya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Lihat ya, ini jemaat Efesus luar biasa sekali. Mereka sabar, mereka mau menderita oleh karena nama Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai di sini. Engkau tidak mengenal lelah. Jadi luar biasa sekali jemaat-jemaat di Efesus ini di dalam karya pelayanannya. Saya 4 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus boleh di dalam karya pelayanannya luar biasa. Ya, mungkin pelayanan di sana sini diutus Tuhan, mereka jalan, mereka tergerak hatinya ketika melihat orang susah, mereka melakukan banyak hal yang dimana Tuhan secara lahiriah sangat baik. Banyak kita juga kayak gitu. Jangan-jangan saya juga kayak gitu. Secara lahiriah orang memuji, wah hebat Andi pelayanannya ke sana ke sini. Ya, banyak melakukan, diutus ke sana, ayo lihat karya orang melihat sosok lahiriahnya seperti itu. Tapi kata Tuhan, aku mencela kau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, pelayanan mereka, karya apapun yang dia lakukan, sebetulnya mereka melakukan seperti menjadi sebuah aktivitas belaka, melakukan tanpa ada kasih. Ya, mereka kehilangan kasih, saking sibuknya, saking asiknya di dalam pelayanan. Jangan-jangan mereka melakukan itu, mereka nggak sedang menabur kasihnya Tuhan. Ya, maka ayat 6 ayat 5 dikatakan, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dikatakan ini sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Kalau pakai New American Version itu bukan betapa dalamnya engkau jatuh, tapi karena apa engkau jatuh. Apa yang menyebabkan engkau jatuh? Kadang-kadang kita nggak sadar, betul kita pelayan, betul saya pelayan kesana sini, betul saya begitu kelihatan aktivis sebagai orang rohani, tapi sebetulnya saya telah jatuh. Dan ketika orang telah jatuh, itu akan jatuhnya semakin dalam kalau kita nggak bertobat, kalau kita nggak pernah ingat lagi sama kasih yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita kan pernah jatuh cinta, kan? Itu kasih mula-mula di mana kita mengalami Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan awal dengan Tuhan yang membuat kita, wow, Tuhan itu luar biasa, sampai kita tergerak untuk melayani. Awalnya seperti itu. Karena cinta Tuhan kita melakukan, karena asiknya pelayanan
sekian banyak kita melayani, kita kehilangan kasih mula-mula. Akhirnya pelayanan kita jadi apa? Jadi aktivitas saja. Atau jangan-jangan bukan cuma aktivitas, pelayanan kita supaya kita dipuji orang, supaya orang kagum sama kita, bukan kagum lagi sama Tuhannya, tapi kagum sama kita. Tanpa kita sadari, kita mencari popularitas kita, supaya orang mengagumi kita, supaya orang, wow, hebat tuh pelayanannya. Udah bukan Tuhan lagi yang dilihat, tapi sosok yang melayaninya. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita, karena apa kau jatuh? Coba diingat-ingat. Dan kenapa kamu bisa jatuh? Kenapa kita bisa jatuh? Mari kita masuk Matius 6 ayat 11. Ini yang tema kita. Kenapa kita bisa jatuh? Matius 6 ayat 11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Berilah pada hari ini jangan salah makanan pada hari ini. Maksudnya yang kemarin kita belajar tentang rahmat Tuhan. Ya, tahu rahmat Tuhan juga saya katakan hari ini. Maksudnya masih slogannya. Hari ini bayar, besok gratis. Ya kan? Salah satunya kan ini Tuhan bilang, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Mungkin kita berpikir ini salah satu doa permohonan di awal kita kepada Tuhan adalah kita minta makan makanan lahiriah. Tapi yang Tuhan maksud di sini adalah kita membutuhkan makanan atau roti, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai roti hidup yang menjadi makanan kita sehari-hari. Setiap hari kita perlu ini. Maka kita minta Tuhan supaya terus diingatkan kita dengan firman Tuhan, supaya kita terus dapat bersekutu di dalam firman Tuhan, supaya kita dapat menyantap roti hidup itu setiap hari. Sekarang kita buka Yohanes 4 ayat 23 satu ayat ke bawah. Yohanes 4 ayat 25. Saya baca mulai ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan apa? Samaria. Ya, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Berilah kami makanan, ya. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ini murid-muridnya masih berpikir soal makanan lahiriah, entah itu roti, mana atau apapun, ya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi bicara makanan yang Yesus maksudkan jauh dari apa yang kita bayangkan soal lahiriah, makanan yang mengenyangkan, ya. Tetapi Yesus mengatakan makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa setiap hari. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan setiap hari, setiap waktu, kita pasti jatuh. Dan ketika kita jatuh, pasti kita kehilangan kasih mula-mula. Itu maksudnya. Kejatuhan kita membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Semakin jatuh lebih dalam, kita semakin nggak punya kasih sebetulnya. Maka banyak orang sibuk pelayanan, beraktivitas di dalam kerohanian, mereka nggak punya kasih yang kepada Tuhan. Mereka cuma melakukan aktivitas, kegiatan dalam diri sendiri, mereka nggak membangun satu hubungan dengan Tuhan. Apalagi melakukan pekerjaan
Kalau kita nggak bangun diri, kita pasti jatuh. Bahkan jatuh bisa lebih dalam. Makanya penting kenapa Yesus mengajarkan doa ini setiap hari. Yesus nggak kasih kita untuk seminggu kok. Yesus cuma bilang hari ini ya, untuk cukup hari ini. Bukan berarti surga kekurangan bahan makanan. Bukan berarti surga gak punya stok yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita diberikan 1 minggu, wah, kita hidupnya santai selama seminggu. Stoknya masih ada, ya kan? Mungkin kita dalam seminggu itu merasa gak perlu Tuhan lagi, karena sudah cukup kan Tuhan kasih seminggu. Udah, kita gak perlu Tuhan lagi dalam seminggu. Makanya gak bisa Tuhan bilang cukup hari ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari, supaya dalam sehari itu kita terus berelasi dengan Tuhan, membangun satu hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita perlu Tuhan. Makanya berilah kami cukup hari ini. Besok lain lagi, kita doa lagi. Betul kan? Jadi setiap hari kita punya satu hubungan. Kalau setiap hari kita lakukan ini, kita akan kehilangan kasih mula-mula. Kalau kita nggak kehilangan kasih mula-mula, kita akan makin jatuh di dalam keberdosaan yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Kuncinya di sini, di doa Bapa kami ini. Ketika kita berdoa setiap hari, kita naikkan permohonan supaya kita diberi makanan firman Tuhan, sebuah relasi hubungan dengan Tuhan, satu hubungan ketergantungan kita dengan Tuhan setiap hari. Kalau nggak kita jatuh, semakin nggak punya kasih. Orang melihat sih betul nih si anti pelayanan kemana-mana, tapi kalau tanpa kasih kan jadi aktivitas. Saya melakukan karena saya dipanggil, saya melakukan karena saya ditugaskan, saya dipanggil karena saya diutus, sudah. Tapi saya melakukan tidak lagi dengan kasih, dan saya menikmati itu lagi. Yang lebih celaka saya menikmati itu, karena saya menyadari bahwa saya dengan Tuhan sudah kehilangan, sudah tawar. Sama kan kalau orang suami istri juga gitu kan, waktu pacaran belum menikah, kesentuh dikit nyetrum, ya kan? Bahkan duduk jauh-jauh mau pegang air takut gitu kan. Tapi perhatikan setelah perjalanan bersama-sama, terus makin hari makin dari tahun ke tahun, apakah masih nyetrum? Puji Tuhan kalau masih nyetrum. Kalau udah tanya perlu dicas, itu perlu diisi lagi. Jangan sampai karena Tuhan kehilangan kasih yang semula. Salah satu kunci kalau seorang konselor, ketika ada suami istri konseling, salah satunya akan diingatkan itu. Coba ingat pertama kali kamu jatuh cinta, kenapa kamu naksir dia, kenapa kamu mau? Coba ingat itu. Salah satu yang dipancingkan itu, supaya mengingat kasih mula-mula. Kenapa saya cinta dia? Kenapa? Terus kenapa bisa ada perubahan? Kenapa setelah yang lama kita pudar cinta itu? Karena gak ada yang setiap hari itu yang dilakukan. Relasi yang dibangun setiap hari, dipupuk setiap hari, akan terus bertumbuh. Kalau nggak dipupuk, nggak makin bertumbuh, makin jatuh. Maka penting sebuah relasi, sebuah hubungan dibangun setiap hari. Kadang-kadang orang buat pesta pernikahan betul, wow, pestanya wow kan? Tapi apakah setiap hari dia bisa bikin wow? Seperti pesta yang dia buat. Maka doa ini jadi penting. Doa bukan sekedar permohonan. Doa itu adalah sebuah relasi dengan Tuhan untuk kita belajar menselaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena akan ada banyak sekali doa permohonan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga jawaban Tuhan akan berbeda dengan yang kita mau. Nah, ini kita belajar, semakin kita berdoa, kita belajar menselaraskan itu. Dalam kitab Perjanjian Lama ada 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak,
Abednego tahu dia sahabatnya Daniel. Ya, pada zaman Babelonia, rajanya menetapkan supaya seluruh rakyatnya menyembah dewa dia, dewa Babelonia, dan makan dari makanan Babelonia. Makanan Babelonia apa? Makanan yang setelah dipersembahkan kepada dewa. Nah, ketika sahabat Daniel ini, Sadrak Mesak Abednego, tidak mau melakukan itu. Dia nggak mau menyembah dewa-dewa Babelonia, juga nggak mau makan makanan bekas persembahan kepada dewa-dewa. Maka yang ditawarkan oleh rajanya apa? Dia harus masuk ke dapur perapian. Kebayang dong? Karena kamu melanggar dan kamu tidak taat kepada raja, maka kamu harus dihukum mati. Caranya apa? Dimasukkan ke dapur perapian yang panasnya 4 kali lipat, dikatakan. Sebagai umat Allah, dia punya Tuhan, pasti berdoa. Doanya apa? Tuhan luputkan kami daripada api, daripada dapur perapian. Ya, doanya itu minta Tuhan meluputkan. Orang ada marah bahaya di depan kita, doanya pasti gitu kan? Ya Tuhan, tolong Tuhan, luputkan kami umatmu yang setia, kami percaya Kau penuh kuasa. Tuhan, tolong luputkan kami dari dapur api perapian. Jawaban Tuhan apa? Jangan masuk ke dapur. Ya kan? Faktanya Alkitab bilang mereka masuk ke dapur perapian dan dibakar itu dengan panas 4 kali lipat. Berbeda dengan apa yang dia inginkan loh. Sadrak Mesak Abednego masuk ke dapur perapian, tapi yang menarik, ketika orang melihat di dapur itu, kok ada 4 orang? Kok ada Tuhan di dalam sana yang menyertai mereka? Makanya Sadrak Mesak Abednego bilang juga sama raja, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, ya, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tetap tidak akan menyembah dewa Babelonia dan makan makanan Babelonia. Sekalipun Tuhan tidak jawab sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan Tuhan berjanji, sekalipun kau ada dalam lembah kekelaman, sekali-kali aku tidak tinggalkan kau. Sekalipun mereka ada di dalam dapur perapian, aku tetap bersama. Itu yang Tuhan mau. Bisakah kita menselaraskan pengharapan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kan susah. Kita maunya apa, Tuhan punya jawabannya apa. Nah, kalau nggak bisa kita selaraskan, yang terjadi apa? Kasih mula-mula kita makin lama makin mudah. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai menganggap Tuhan jauh dari kita. Tuhan pilih kasih. Karena kita seringkali melihat orang kok gampang sekali ya berdoa dikabulkan saya. Sudah keliling ke rumah dia berapa? Tidak juga terkabul. Kita mulai kehilangan kasih melalui. Bahkan dikatakan kita semakin jatuh kalau kita nggak bertobat. Caranya bertobat apa? Balik kembali kepada peristiwa di mana dan apa yang menyebabkan kita jatuh. Oh, saya kurang doa. Saat dulu saya di rumah makin berkurang. Kalau mau jujur, antara roh kita sama daging, kalau boleh saya keluar rohnya. Karena sulit tuh menaklukkan daging sendiri. Kalau roh kan taat, tunduk, baik, daging ini susah kita taklukkan. Roh mau yang mana, daging mau yang mana? Daging lebih kuat lagi. Karena jiwa mempengaruhi kita, keinginan, kehendak, ya, selalu bertentangan. Dan seringkali kita kalah di dalam sana. Pertempuran itu membuat kita kalah. Tadi malam saya bermimpi, saya berkelahi
meninggal beberapa tahun yang lalu. Teman main, teman dia rajin banget untuk saya kalau kuliah. Dia rajin ngajak saya nonton bioskop. Kadang-kadang saya lagi begoin dia apa enggak, saya jalan apa enggak, dia nurut aja. Atau saya apa? Saya nggak punya kendaraan, dia punya motor. Saya kuliah malam, dia kuliah pagi. Malam dia ke kampus cuma buat jemput saya coba. Dan saya gak terlalu suka juga dengan sifat karakter dia keras yang arogan. Dan jujur aja hidupnya gak terlalu baik. Secara duniawi banget. Dia suka kelemahan. Hidup di dalam orang alam. Itu dia. Jauh dari Tuhan. Katolik. Sangat jauh dari Tuhan. Apa saya gak suka ngajar dia? Saya ajar. Apa saya suka gak firman? Saya firmanin. Saya cerita tentang Tuhan doang. Dagingnya lebih kuat. Bahkan bukan untuk usaha Tuhan, dagingnya untuk dirinya sendiri aja dia gak bisa lakukan. Dia punya gula, dia punya jantung, dia punya darah tinggi, dia gak boleh. Puasa rajin, buka puasanya karena susu ultra, Coca-Cola, roti, ada gula. Dirinya sendiri tak bisa menaklukkan ke dagingnya sendiri. Berkali-kali orang masih kira-kira lu ada gula itu gak peduli. Karena itu enak, nikmat buat dia. Berapa kali kita ajak ke sini ke rohanian, ya sekali udah lupa kembali ke dunia. Bertahun-tahun seperti itu. Saya seperti orang gagal memenangkan jiwa itu. Bukan saya aja, kita ada berempat orang baik. 3 lempeng, 1 akan buat. Dan 3-tiganya pernah mencoba menarik dia dari dunianya. Saya juga nggak ngerti kalau dia jadi Katolik karena apa? Kasih pulang-pulang atau enggak? Dia Katolik tuh nggak pernah ke gereja. Tapi yang saya dengar cerita jelang kematiannya, ini yang harus Tuhan ingatkan saya lagi. Detik-detik menuju kematiannya, dia sepanjang hari dia bisa buka YouTube-nya NBC. Istrinya cerita, dia dengerin khotbah Muko, bukan setiap waktu aneh. Waktu dia mulai gak bisa apa terbaru, tiap hari dia bukain YouTube NBC. Hari terakhirnya, pas tarikan nafas terakhir kan, dia bisa bikin tanda salib. Orang yang saya pikir jauh dari Tuhan, sulit ditaklukkan, dan terakhir dia bisa buat itu. Saya bisa. Kalau kita nggak belajar menaklukkan diri kita sendiri, kita kehilangan kasih Tuhan dan jatuh meninggal. Di tengah tidak bisa melakukan apa-apa, terus bekerja dan dia buka. Dan dia terima semua. Dan dia belajar dalam waktu yang singkat. Satu waktu mungkin Tuhan bisikan dia, mungkin malaikat bisikan untuk mau dia diambil. Dia sempat buat salam nama Bapak. Wow, saya bilang waktu Tuhan ingatkan ada dia ya, pengen nangis rasanya kangen juga kan. Karena sekali kita ribut soal banyak hal. Karena dia keras dan saya coba lembutkan. Tapi endingnya luar biasa. Saya yang membangun seakan-akan rohani saya bangun terus, belum tentu punya ending yang sehebat dia. Belum tentu. Maka selagi kita punya waktu, selagi Tuhan masih kasih kesempatan, kenapa kita tak bangun itu? Kenapa kita gak mau tumbuhkan lagi kasih mula-mulanya kita sama Tuhan?
Kita nggak bisa cuma bilang cinta Tuhan mau lanjut ke nggak bisa. Tuhan mau melihat mana kamu lakukan itu karena kau mengasihi aku. Boro-boro dapur perapian yang panas, masalah sedikit aja kamu sudah gak karuan kata Tuhan. Kau sudah coba melupakan kasih mula-mula sampai kau betul-betul terjatuh dalam. Karena semakin dalam itu sulit untuk diangkat. Tahun jubilium, tahun rahmat Tuhan, kita mau isi apa? Kita isi ziarah. Yang sekedar ziarah. Ziarah adalah media satu alat untuk kita membangun keseriusan kita dengan Tuhan. Momen ini bisa kita pakai untuk Tuhan, aku mau serius dengan Tuhan. Seperti jemaat Efesus dengan jerih payah, susah payah, capek, lelah, jenuh, tapi mencoba untuk tidak kehilangan kasih mula-mula. Kalau jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula, saya tak mau itu Tuhan, saya mau serius. Saya mau umat kemarin seharian, padahal agendanya cuma 5 gereja, 5 dekanat. Tiba-tiba digeser satu, dipindahkan. Karena dipindahkan, saya lihat ini mereka bisa kalau mau diterusin. Hanya mereka paksa 9. Ya sudah lah ya, gitu kan? Karena mungkin orang tua juga nanti repot, nggak punya waktu, sibuk. Tapi setiap pintu saya selalu memberi penjelasan. Nggak sekadar datang doa, sidang selesai pintu pertama, pindah lagi pintu ini sidang. Enggak. Setiap pintu dia harus mengerti apa yang dia lakukan sekarang. Maka saya catatkan intensi doa pribadi ya, supaya mereka punya relasi, nggak sekedar melakukan ini, tapi punya relasi, punya kebangunan sendiri rohaninya, supaya betul-betul dia mengalami rahmat Tuhan itu. 9 dalam satu hari, doa yang sama tahun jubilium. Jenuh, capek. Beda dekanan. Kemarin dari Tangerang harus ke Bekasi, Terangkan, supaya tenang 9. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa makna, yang ada kelelahan doang. Kelelahan paling dapat sertifikat. Ya. Tapi saya tahu itu makanya. Saya mau setiap momen itu kita gunakan betul-betul maksimal. Kita ada di dalam Tuhan, sekedar berjumpa dengan Tuhan dan mengalami tahun rahmat itu, dan mengingat kembali kasih mula-mula ini. Tuhan kasih tidak pernah pudar, Tuhan kasih tidak pernah habis. Bisakah kita kayak Sadrak Mesak Abednego, gak peduli api, gak peduli panas yang bakar? Saya tahu waktu saya berdoa, saya menggantungkan seluruh pengharapan kita sesuai tema ziarah kita. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Bangsa Israel, gak usah bangsa Israel, dari masa penciptaan awal Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu baik. Semua diciptakan begitu baik, tapi waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang sangat teraman, baik. Gak ada Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Adam itu baik, lalu jatuh di dalam dosa, mulai tidak baik. Ya, Tuhan utus Musa menyelamatkan generasi Israel. Awalnya mungkin baik, pasti jatuh lagi, nanti baik lagi, jatuh, dan itu terus menjadi siklus. Kristus datang, oh baik, apalagi waktu dia bangkit, banyak orang bertobat, tapi jatuh lagi. Makanya tahun rahmat Tuhan diberikan, supaya kita jangan punya grafik yang naik turun. Kalau kita mengingat kasih mula-mula Yesus, kita
Kita mengingat pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sampai kita betul-betul jatuh cinta sama Tuhan, benar-benar jatuh cinta. Kita ingat itu, kenapa aku bisa jatuh cinta sama Tuhan, dan kenapa kata Tuhan kamu bisa mulai meninggalkan kesembuhanmu. Itu harus menjadi introspeksi kita. Apa nih yang menyebabkan saya kurang di dalam membangun hubungan dengan Tuhan? Hubungan suami istri akan kehilangan cinta karena kurang membangun relasi. Istri asik sendiri, suami asik sendiri, kehilangan pasti. Udah lama-lama karena jarang berrelasi. Sama Tuhan juga begitu. Kalau kita jarang berrelasi dengan Tuhan, udah lama-lama Tuhan menjadi figur aja yang di sana, tidak jadi figur yang hidup. Tuhan itu saya sering, entah itu membayangkan, tapi saya merasakan Tuhan itu begitu rindu banget sama kita, sama cintanya kita. Dia rindu banget cinta mula-mula kita. Maka dia selalu ingatkan, mana cintamu, mana kasihmu. Sebrengseknya kita, seberdosanya saya, Tuhan tetap berkati. Coba, seterpuruknya kita, dalamnya kita jatuh, kita tetap merasakan ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan dia punya caranya memberkati kita. Saya percaya kita semua alami itu. Sadar atau tidak sadar, kita mengalami itu. Merasakan, wah, padahal saya udah hidup gak karuan ini, tapi kok Tuhan masih sayang ya, kok Tuhan masih berkati, dan masih merasakan berkat itu. Tuhan cintanya gak pernah pudar, kasihnya tidak berkurang, sekalipun kita menjauh dari dia, dia tetap mengejar. Bro Michael, boleh? Kita belajar untuk terus stay di dalam cinta kasih Tuhan dan sungguh-sungguh menaruh seluruh hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Kita nggak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Terlalu banyak apa yang Tuhan beri dan tidak pernah berhenti. Tapi apa yang dapat kita balas? Pelayananmu sehebat apapun nggak akan pernah cukup. Tuhan nggak pernah minta itu. Tuhan cuma minta engkau sungguh mengasihi cintamu itu loh. Tuhan juga gak minta coklat atau Valentine, tapi dia minta cintamu ya, mula-mula itu. Karena begitu, kenapa diingatkan cintamu? Biasanya orang pertama kali jatuh cinta itu mau gebu-gebu. Apapun dilakukan, ya. Sampai pernah ada satu orang pacaran di pantai gitu, ceweknya haus, karena saking sayang sama ceweknya, cinta banget, cewek bilang itu ada kelapa di situ, kalau ambil, padahal dia gak pernah naik buat kelapa. Karena cinta, naik aja sampai di atas dia bingung turunnya. Tapi karena apa dia lakukan? Karena cinta. Sampai gak peduli apapun ku lakukan, sekalipun nyawa taruhan. Apapun ku lakukan pada Yesus, hanya untuk mengejar orang-orang berdosa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Saya bilang kalau saya berdoa, kalau kamu punya iman dan percaya bahwa Tuhan saya sanggup menyembuhkan, karena tidak ada yang mustahil. Dokter boleh katakan, kau boleh tak punya harapan, tapi Tuhan saya dapat melakukan semua itu untuk membawa pembantu praktik dan berjalan. Kalau kamu percaya, kita berdoa sama-sama. Ya, kalau kamu sampai bangun bisa berjalan, saya tunggu di gereja yang ada. Sampai saya bilang, dia mampu dan dia bilang iya, saya percaya. Lalu saya berdoa sama-sama. 3 hari dari itu dia WA saya, ingat saya kan, dia bilang nomornya asing. Oh iya, saya bilang iya. Jadi saya sudah dulu. Saya tunggu berjalan. Kalau kamu bangun dan berjalan, kita ketemu di gereja. Rumahnya dekat gereja. Tuhan kalau mau ngasih, dia nggak peduli latar hidup orang. Dia orang tahu, perempuan tahu. Tuhan nggak peduli. Waktu kamu mau buka hati dan menangis seluruh pengharapan selalu, Tuhan nggak pilih-pilih. Tuhan inginkan apa yang kau tak pikirkan itu terjadi. Saya begitu WA itu. Kalau dia bilang, ya sudah lah, saya jemput, saya mau kerja. Bukan Kristen kan, tapi biar iman itu tumbuh di dalam dia mengalah kasih. Itu boleh dibilang dia mengalah kasih. Pelan-pelan, sekotor apapun itu, Tuhan tak peduli itu. Tuhan bisa jadikan sembuh. Karena Tuhan Tuhan yang mengerti hidupnya, yang tahu hatinya, yang mengenal pribadi. Hanya Tuhan. Gak ada siapapun yang datang berdoa, tak pernah tahu tentang hidupnya. Itu pun kalau dia tak cerita masalahnya, saya tak pernah tahu. Dan saya tahu dia sakit cancer. Tapi dia cerita kalau dia sakit. Bahkan suaminya pun tidak tahu tentang itu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku.
Engkau capek. Kata Tuhan, kau boleh nangis kok di tempat ini. Tuhan akan jaga hatimu. Apa yang jadi kerinduanmu tentang anakmu. Waktu engkau ingat kasih mula-mula Tuhan di dalam hati, Tuhan akan taruh hati yang sama, kasih yang sama di dalam hati anakmu saat ini. Tuhan tetap mau bersyukur, mau ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan sumber rekonsiliasi antara engkau dan anak. Maka saya undang 2 orang yang berusaha dengan anak boleh maju ke depan. Dan 1 orang kau berusaha dengan kakakmu, kau sudah lama sakit hati dengan kakakmu, ini kesempatanmu untuk kau maju ke depan. Ya Bapak makan rasa.
Tuhan mengerti, Tuhan mengasihi. Buka hati biar Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan ginjal, hingga ginjal kiri maupun kanan dapat kembali bekerja sempurna di dalam Tuhan Yesus. Hingga kau boleh kembali dipulihkan, kau boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan, kau boleh kembali beraktivitas seperti yang kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Shalom Tuhan, terima kasih untuk firman. Tuhan, terima kasih untuk lawakan-Mu di dalam setiap hati kami pribadi, lepas pribadi. Ada begitu banyak pergumulan di dalam setiap hati kami. Biar kami boleh utarakan melalui hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang mengerti, Kau yang tahu tentang kami. Maka kami serahkan ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ada begitu banyak kami mengabaikan Engkau Tuhan. Ada begitu banyak kami meninggalkan kasih Tuhan. Hanya mengejar keinginan kami, mengejar apa yang menurut kami baik bagi kami. Ampuni kami, biar dengan rendah hati kami mengakui semua kesalahan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami dan mari mohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria dan kepada para malaikat dan para kudus dan kepada saudara sekalian supaya pada Allah kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada yang mau bersaksi yang mungkin? Ada? Ya, Guru Libur. Banyak sebetulnya sudah dikasih dinasihati oleh Ibu Erti untuk menyampaikan apa yang sudah saya terima dari Tuhan, yang harus saya berikan kepada orang yang saya ceritakan ke Bu Erti, tetapi saya menunda. Mungkin ada hubungannya juga dengan tema hari ini, juga dengan kasih yang ulang-ulang. Karena penundaan saya itu, saya merasa dosa, merasa bersalah pada Tuhan, bahwa saya sungguh-sungguh meninggalkan, bukan seluruhnya saya tinggalkan, tapi saya seakan mengabaikan kasih yang ulang-ulang itu. Jadi begini kejadiannya, ketika rentetan itu tidak saya abaikan, tidak saya ceritakan, bahkan saya tidak datang ke MBC untuk menceritakan, untuk menyampaikan itu. Perasaan
saya sampaikan, saya tidak menyampaikan itu. Namun pada bulan Januari ada pesta Natal bersama itu, saya ingin berusaha datang, tapi saya tidak bisa. Nggak tahu, saya terlalu memenangkan egosentris saya sendiri. Kemudian bulan Januari ada lamaran dari ponakan saya, dan juga kebetulan sama-sama ada NBC. Saya pernah dengan diri saya NBC ada ponakan saya, karena ponakan saya juga gambling, jadi enggak di tanggal itu. Terus juga tiba-tiba ada kakak ipar saya sakit. Maaf, saya baru kecelakaan dari agak gitu ya ngomongnya. Kakak saya ipar yang istrinya sakit, yang saya tungguin itu sekarang saat itu sakit. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kekurang setiaan saya kepada Tuhan, bahwa saya segala sesuatu yang ingin disampaikan harus disampaikan, itu tidak saya sampaikan. Disitulah saya merasa dosa dan kesalahan saya, sampai dengan ada informasi dari NBC bahwa NBC mengadakan doa dan penyembahan di aula ini di bulan Januari atau bulan apa ya? Januari ya. Itu saya juga gambling untuk mau kesini mau tidak. Akhirnya saya memutuskan kesini. Tuhan, saya putuskan saya mau ke NBC untuk mengikuti doa dan penyembahan. Kemudian saya akan mempersiapkan diri saya. Dari hari Jumat saya sudah persiapkan, tapi tiba-tiba hari Sabtu itu, Tuhan, saya ini dulu ya, saya bilang. Biasanya saya memang selalu mempersiapkan, dan mempersiapkan itu saya selalu doa. Seperti saya kalau diminta untuk di camp itu doa dan puasa. Begitu juga kalau saya mau kesini pun dari hari Jumat saya persiapkan supaya saya bisa kesini. Kemudian saya melanggar, sebetulnya bukan melanggar sekali menurut saya. Tuhan, kan masih nanti malam kesini ke NBC, aku mau ngerjain ini dulu ya. Saya memang bilang kayak begitu, kayak ngobrol saja dengan Tuhan. Saya naik ke atas, lalu suara hati saya, tidak baik ke situ, tanya dalam hati saya. Terus saya jawab sendiri, kenapa tidak baik? Kenapa semua ini tidak baik? Begitu saya melangkah, diingatkan lagi, saya melangkah, diingatkan lagi, tidak baik di situ. Kenapa sih nggak baik? Saya duduk untuk melakukan sesuatu, hanya memindahkan genteng. Saya memindahkan genteng di sini ke sini, itu menghalangi saya lewat kalau saya bersih-bersih. Itu memindahkan genteng, tapi dengan terserah jalan enggak. Saya duduk. Begitu sampai duduk memindahkan itu baru 2 genteng. Ketimpa itu kecelakaan sampai dijahit 6 jahitan. Ketika jatuh itu dan ketika kejatuhan itu langsung saya pegang darahnya muncul banyak sekali sampai ke sini. Saya mempersiapkan untuk pergi doa dan penyembahan di NBC. Dia alhamdulillah saya Tuhan. Terus saya bisa duduk, udah duduk
kondisi sendiri di rumah itu, tidak ada teman. Kemudian saya SMS ke anak saya datang untuk kompres. Bu, mantu saya bilang, Bu, diantarin ke dokter. Enggak, saya nggak mau. Saya lihat dulu ya Bu, ininya lukanya. Wah, itu perlu dijahit Bu, saya bawa ke dokter. Ya enggak, saya mau ke RSUD saja. Setelah saya ke ini sudah reda, darahnya reda, saya ke RSUD sendiri di UGD RSUD itu sendiri. Terus begitu saya disambut sama dokter dan perawatnya itu baik sekali. Ketika sudah semua administrasinya ditanya oleh selesai, Bu silakan ke sini, masuk ke ruang tindakan. Wah, itu mesti dijahit Bu, begini. Oh iya, Ibu dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Maksudnya yang nganter Ibu siapa? Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Sampai saya kayak ngomong nggak sadar, sadar saya nggak tahu. Kenyataannya saya sampai di UGD saya sadar. Kenyataannya saya bisa ngomong dan menjawab, tapi jawaban saya kenapa seperti itu saya juga nggak tahu. Kemudian ya sudah, Ibu silakan tiduran. Terus saya langsung tengkurap, tengkurap lainnya kepala yang di sini yang luka ya saya tengkurap. Oh iya ya Bu. Oh, saya bangun dulu. Maaf Mas perawat atau Mas dokter, saya nggak tahu. Lihat dong tangannya. Kenapa Bu? Aku mau doain tangannya. Terus saya cuma nggak menyentuh, saya cuma mendoakan Tuhan biar tangan Tuhan yang melakukan untuk jahitan kepala saya ini supaya rasa sakit, rasa apa itu hilang. Terus udah. Oh gitu, iya. Ya udah Ibu naik. Sama sekali ini nggak ada rasa sakit sama sekali dari kecelakaan sampai dengan dijahit, sampai dengan angkat jahitan sudah 1 minggu terus diangkat jahitan, itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Sungguh Tuhan luar biasa. Saat saya sakit nggak ada rasa sakit, sungguh Tuhan yang mengangkat rasa sakit saya. Tapi saya sekarang saya 3 minggu ya saya tidak ke gereja, 3 minggu tidak ke gereja itu karena keseimbangan saya. Kalau jalan kayak ada miring begini, saya mesti harus berhenti. Jalan terus kayak itu berhenti. Jadi saya takut keseimbangan itu. Ini membuat orang bingung yang jalan di depan saya, di belakang saya takut bingung kalau itu kendaraan saya kecelakaan. Karena itu saya nggak pergi ke gereja. Hari ini saya memang karena ada itu waktunya MBC ini. Terus hari Jumat Tuhan saya mau siap hari ini, dari hari ini siap, maksudnya siap itu untuk memperbanyak doa. Begitu untuk siap dari hari Jumat. Sabtu saya hadir di perayaan 100 hari Ibu Mugiono. Kemudian minggunya Sabtunya terus saya juga puasa juga, walaupun saya baru buka puasa hari ini tadi aja setengah bakso nggak habis. Kemudian saya bisa sampai di sini oleh karena saya melakukan apa yang disebut kasih mula-mula. Itulah seakan-akan ya tak itu kebenaran, kebetulan atau tak itu sebenarnya saya sampai nggak bisa ngomong ya. Itulah kalau itu suatu kebetulan. Kok masa iya sih kasih Tuhan? Itu kebetulan kasih Tuhan kan sepanjang masa. Saya nggak setia saja. Tuhan tetap menuntut saya tuh tanggal sambil merasakan ini
yang saya inginkan juga yang dikehendaki Tuhan bisa selaras dengan yang dikehendaki Tuhan. Itu saja. Terima kasih Bu. Emang susah ya, kadang-kadang antara Tuhan undang rohani sama hal-hal yang duniawi, artinya keinginan lain, kesibukan lain. Biasanya perbandingannya boleh dibilang 30-70% kita akan mengikuti hal-hal duniawi. Kadang-kadang kita rela meninggalkan urusan-urusan Tuhan, mengejar sesuatu yang kita pikir jauh lebih baik. Padahal Tuhan tidak pernah salah di dalam mengundang kita, memanggil kita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Saya hanya mau kasih pengumuman. Yang pertama, jangan lupa kita tetap akan retret pada tanggal 5 dan 6 Juli ya. Tempatnya di Kinasi. Nanti yang berminat dapat menghubungi kami WA atau yang menyaksikan streaming bisa mencet di komen ya. Itu saja, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, bahkan memberikan kasih mungkin melalui makanan. Ada Angki, Yeni, Om Monik, terima kasih semua berkatnya. Saya kembalikan kepada worship leader kita. Bro Andi, mau tanya, tadi kan menyampaikan lagu di depan tadi. Kalau jubir itu mau buat apa? Mau diisi apa? Nah, saya bertanya, kapan kita siaran ke apa? Itu maksud saya. Jubileum itu sebetulnya setiap hari ya. Artinya tahun Ramadan itu ada setiap hari. Tapi kalau kita mau buat ziarah, nanti kita susunnya. Karena tentu kita mesti atur waktu dan tempat kemana aja. Kemudian tentunya kita perlu kendaraan dan meminimalis biaya. Pastinya kan? Saya kembalikan juga ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Maka tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Mari kita tutup dengan lagu suka-suka Tuhan. Karena kita telah bertemu sudah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menuntut kita. Tuhan menolong kita. Karena Tuhan Yesus memberkati.